Halo, perkenalkan nama saya Vidya Sabrina Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten, materi keseimbangan dan dinamika benda tegar. Kali ini saya akan membahas 3 soal. Soal yang pertama adalah soal OSK Fisika tahun 2006 nomor 7. Dan ini soalnya. Sebuah tangga homogen panjangnya L dan masanya M atau satu ujungnya bersandar pada dinding licin dan membentuk sudut theta terhadap dinding, sedangkan ujung lain terletak pada lantai kasar. Dan ini gambarnya, seperti ini gambarnya kira-kira. Di sini ada sudut. Setelah itu yang ditanyakan adalah tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga. Nyatakan dalam massa, gravitasi, dan sudut atau theta. Yang B, tentukan nilai gaya kontak dinding terhadap tangga jika sudut theta tidak diketahui, tapi diketahui koefisien geseknya, gesek statisnya, atau mu. Nyatakan dalam mu, massa, dan gravitasi. Kita langsung jawab ke yang A. Penyelesaian soal OSK Fisika nomor 7 tahun 2006 sebagai berikut. Sebelum itu kita akan meninjau gambar, yang dimana gambar pasti ada posisinya. Di sini adalah posisi A dan di sini adalah posisi B. Nah, di posisi A dan B ini pasti adanya namanya gaya normal. Gaya normal yang di posisi A mengarah ke sumbu X atau arah ke kanan. Yang posisi B, gaya normalnya mengarah ke atas atau vertikal, yaitu sumbu Y. Di sini ada panjang tangganya, sini ada gaya beratnya W, ada gaya gesek juga yang bekerja, dan ada sudut. Kita lanjut. Yang ditanyakan adalah nilai gaya kontak dinding terhadap tangga. Nyatakan dalam massa, gravitasi, dan theta. Berarti yang ditanyakan itu adalah NA-nya atau gaya normal di posisi A. Kita akan jawab. Yang dimana pasti ada 4 gaya yang bekerja pada tangga. Gaya-gaya apa aja yang bekerja? Yang pertama, gaya berat atau massa kali gravitasi atau W yang bekerja di titik pusat. Ya, karena berada di tengah-tengah, seperti itu W-nya. Yang kedua, gaya normal atau NA yang dikerjakan dinding pada tangga di titik kontak A. Yang ketiga, gaya normal atau NB yang dikerjakan lantai para tangga di titik kontak B. Yang keempat, gaya gesekan atau FG, F kecil ya, yang dikerjakan lantai pada tangga di titik kontak B. Seperti itu. Kita langsung ke pembahasannya. Yang dimana gaya kontak dinding pada tangga NA benda dalam keadaan setimbang sehingga ditinjau dari titik B, kita menggunakan suatu torsi karena kita akan mencari suatu gaya normalnya, sehingga torsi ini yang mempengaruhinya seperti itu, yaitu dengan sigma torsi B di posisi B, karena yang tanya itu adalah bagian A, tapi yang banyak diketahui adalah bagian B, maka kita menggunakan posisi di bagian B. Sigma torsi B sama dengan 0. Karena torsinya berlawanan jarum jam, maka akan dilambangkan dengan positif. Ya, karena arah putarnya itu ke kanan. Kalau dia searah jarum jam, dia arah putarnya ke kiri. Jadi anggapannya itu negatif. Kalau dia berlawanan, otomatis dia positif. Yang dimana gaya-gaya apa saja yang bekerja? Yang pertama ada NA, gaya normal, dikalikan L cos theta, yang dimana L cos theta ini kan tadi miring, otomatis kita proyeksikan dengan sudut proyeksi akan mendapatkan L cos theta, yang dimana sudutnya itu berada di sampingnya yang kita hitung, dikurangi massa kali gravitasinya atau W-nya tadi dikalikan setengah sin theta, yang dimana W-nya itu kita proyeksikan lagi posisinya, nah makanya ada sin theta sama dengan 0. Setelah itu, negatif massa kali gravitasi dikalikan setengah sin theta, saya pindahkan ke ruas kanan,
Otomatis Na dalam kurung L cos theta, positifnya kita biarin karena tidak berpengaruh juga karena sudah positif nilainya. Dipindahkan akan menjadi positif yang massa kali gravitasinya dikalikan setengah sin theta. Nah, setelah itu kita ingin mencari Na-nya. Yang dimana Na-nya ini L cos theta-nya kita pindahkan, otomatis akan menjadi bagi. Nah, di sini bisa dilihat akan menjadi bagi. Sini adalah setengah mgl sin theta. Seperti itu. Oh ya, lupa ini adalah L, setengah L sin theta ya. L sin theta, lupa tulis ini. Oke, kita lanjut. Yang dimana Na ini sama dengan setengah massa kali gravitasi dikalikan tan theta. Yang dimana L dengan L ini kita coret habis. Sehingga sisa setengah mg. Sin theta dibagi cos theta otomatis akan menjadi tan. Ini adalah rumus identitas trigonometri. Jadi hasilnya adalah setengah massa kali gravitasi atau W tan theta. Na sama dengan setengah massa kali gravitasi tan theta. Dan ini adalah jawaban yang pertama atau soal yang bagian A. Setelah itu kita akan menjawab yang bagian B. Yang bagian B apa saja yang ditanyakan? Yang pertama adalah nilai gaya kontak dinding terhadap tangga jika sudut theta tidak diketahui tapi diketahui koefisien gesek statisnya atau mu. Nyatakan dalam mu massa dan gravitasinya. Seperti itu. Kita lanjut. Yang dimana sini pasti ada namanya sistem dalam keadaan setimbang. Maka ditinjau dari sumbu X akan diperoleh sigma F X sama dengan 0. Yang dimana ini adalah hukum Newton yang pertama. Setelah itu gaya-gaya apa aja yang bekerja pada sumbu X. Yang dimana tadi sudah kita lihat yang gaya normal itu arahnya ke kanan, itu kan berarti arahnya horizontal. Berarti berpengaruh juga. Jadi gaya normalnya yang berarah ke kanan kita anggap positif karena kanan. Dan gaya geseknya melawan, maka kita kurangi. Ini juga bekerja karena berada di sumbu horizontal atau X sama dengan 0. Maka diperoleh FG-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Yang awalnya negatif kita pindahkan jadi positif. Setelah itu kita dapatkan Na sama dengan gaya gesek G. Atau B juga sama karena posisinya di bagian B. Setelah itu gaya normalnya itu sama dengan, karena FG-nya ini ada rumusnya yaitu mu dikalikan gaya normal atau N. Jadi mu dikalikan gaya normal B. Karena posisinya di B maka kita menggunakan gaya normal yang berada di B. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tinjau lagi dari sumbu Y, maka akan diperoleh sigma F Y sama dengan 0. Sama aja seperti sigma F X sama dengan 0. Cuman yang bedanya itu adalah posisinya yang berbeda. Yang dimana gaya yang bekerja itu adalah gaya normal B dikurangi massa kali gravitasi. Yang dimana gaya normal B ini berada di sumbu ke atas atau vertikal. Dikurangi massa kali gravitasi atau W-nya. Seperti itu. Setelah itu, massa kali gravitasinya itu kita pindahkan ke sebelah kanan akan mendapatkan hasil NB sama dengan massa kali gravitasinya. Kita lanjut. Sehingga nilai Na sama dengan mu NB sama dengan, karena NB ini sudah diketahui pada ini, massa kali gravitasi, otomatis mu kali massa kali gravitasi. Ini adalah nilai gaya kontak dinding dari bagian B. Seperti itu. Jadi sudah terjawab dong. Sehingga nilai Na yang ditanyakan itu, nilai gaya kontaknya yang disuruh ubahnya ke nyatakan dalam bentuk mu, massa dan gravitasi, ini jawabannya. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu soal OSK Fisika 2006 tahun 2006 nomor 8. Ini soalnya. Sebuah bandul diberi simpangan atau theta. Theta itu derajat ya, sama juga. Dan berayun dengan periode T.
detik. Karena periode itu adalah waktu. Apa yang terjadi dengan periode ayun bandul tersebut jika diberi 2 theta atau 2 sudut? 2 dikalikan berapa sudut gitu, derajat. Yang dimana theta itu kurang dari 5 derajat. Tanda tanya. Berapa? Kita yang tanyakan itu yang terjadinya, apakah tetap, apakah berubah, atau tidak apa-apa, tidak terjadi perubahan atau tetap sama juga. Penyelesaian soal SK Fisika nomor 7 tahun 2006. Kita tinjau gambar dulu, yang dimana ada namanya tegangan tali karena sebuah bandul ya, berarti kan bergerakan osilasi juga ya. Yang dimana sini ada theta, sini ada masanya, dan pastinya itu yang penting adalah posisinya atau S. Nah, yang dimana masanya yang berarah ke bawah, bisa dilihat pada ini, yang arahnya ke bawah, massa kali gravitasi, diproyeksikan dari sudut, ini sudutnya, yang di samping beranggapan untuk cos theta karena cos itu berada di samping sudut dan sin theta berada di depan sudut. Setelah itu, setelah kita tinjau gambar, kita akan lanjut untuk panjang busur yang ditempuh oleh benda berbanding dengan panjang tali dan sudut rotasinya, seperti itu. Yang dimana posisinya ini sama dengan panjang talinya dikalikan suatu sudut. Seperti itu. Jadi percepatan tangensial dapat diperoleh dari ini. Ini nilai ini S sama dengan L theta kita turunkan 2 kali. Seperti sebelumnya kita sudah mempelajari turunan yang dimana posisi jika diturunkan untuk pertama kalinya akan mendapatkan kecepatan. Yang kedua, jika diturunkan lagi akan mendapatkan percepatan. Kita ini ingin mencari percepatannya untuk menjawab soal tadi. Nah, setelah itu, setelah keduanya sudah diturunkan akan mendapatkan hasil A tangensial sama dengan L dikalikan alfa, yang dimana theta ini jika diturunkan kedua kali atau 2 kali terhadap waktu, maka hasilnya adalah alfa. Seperti itu. Kita lanjut, yang dimana kita masukkan ke persamaan pada hukum Newton 2. Nah, maka berlaku rumus sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Yang dimana gaya yang bekerja itu adalah gaya pemulih. Sudah kita ketahui pada GHS atau gerak harmonik sederhana. Yang dimana ada Fp atau gaya pemulih. Dikarenakan gayanya berlawanan, otomatis negatif. Seperti ini, negatif massa kali gravitasi kali sin theta sama dengan massa dikalikan A apa? Percepatan apa? Percepatan tangensial yang sudah kita dapatkan tadi. Setelah itu, karena massanya ini sama, kita boleh coret dong. Coret. Negatif sisa negatif G sin theta sama dengan L alfa, yang dimana A-nya ini adalah L dikalikan alfa sebelumnya karena sudah diturunkan 2 kali. Nah, hasilnya ini. Ini kita lanjut, kita pindahkan posisi G sin theta-nya akan menjadi positif. Yang dimana L dikalikan alfa ini ditambahkan dengan G sin theta sama dengan 0. Berarti sini tidak ada apa-apa lagi, jadi sisa 0. Seperti itu. Kita lanjut lagi, yang dimana kita bisa berubah, bukan ubah ya, maksudnya dibagi L semua, L besar, dibagi L besar, dibagi L besar, ini L besar ya, G per L besar, sin theta sama dengan 0, dibagi L habis, dibagi L, G per L, sin theta sama dengan 0 bagi L, tetap L, kecuali L bagi 0 itu tak terdefinisi. Nah, seperti itu. Kita lanjut, karena theta-nya kecil, maka kita substitusikan nilai alfa yang tadi. Nilai alfa yang tadi itu adalah turunan 2 kali dari sudut theta.
ditambahkan G per L theta. Kenapa tinggal theta aja? Dikarenakan sin theta, tetanya itu kecil maka sinnya hilang. Karena juga tidak ada nilai jadinya. Seperti itu. Sama dengan 0. Sehingga untuk persamaan GAS-nya atau gerak harmonik sederhana dengan omega kuadrat sama dengan G per L. Nah ini G per L ini adalah omega kuadrat yang bisa kita sederhanakan lagi. Jadi omega kuadrat itu sama dengan G per L seperti sebelumnya, yang dimana kuadratnya ini pindahkan ke ruas kanan akan menjadi akar, atau sama seperti juga kiri dan kanan itu dikuadratin, maksudnya bukan dikuadratin, di akar, maka sini hilang kuadratnya, sini akan menjadi akar. Kita ubah lagi omeganya ini, rumus omeganya ini adalah 2pi per T. 2pi dibagi periode. Pi ini adalah satuan tetapan. Sama dengan akar G per L. Seperti itu. Kita lanjut, kita balikkan keduanya di sini, berarti kan T per 2pi sama dengan L per G, akar L per G. Ini G per L ya. Ini juga bisa karena keduanya dibalikkan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini adalah ketika 2pi sudah dipindahkan ke ruas kanan. Karena T dibagi 2pi sama dengan akar L per G. Seperti itu. Karena sudah dipindah akan menjadi kali. Jadi T sama dengan 2pi akar L per G. Kita lanjut. Jadi untuk theta kurang dari 5 derajat, maka periode adalah 2pi akar L per G, yang dimana T ini adalah periode sama dengan 2 dikalikan satuan tetapannya yaitu pi akar L. L ini adalah panjang dibagi percepatan gravitasinya atau G. Setelah itu, untuk theta kurang dari 5 derajat, T sama dengan 2pi akar L per G. Ini seperti sebelumnya, yang dimana untuk sudut 2 theta, maka sudut 2 theta itu kurang dari 10 derajat, yang dimana keduanya dikalikan 2. Jadi theta sini dikalikan 2, theta sini dikalikan 2. 2 kali theta, 2 theta. Tetap juga ya. 5 derajat dikalikan 2, 10 derajat. Nah, seperti ini. Karena sudutnya juga kecil, karena seperti pada soal sudah dibilang sudutnya dianggap kecil, maka sin theta juga dianggap theta. Jadi T itu sama dengan 2pi akar L per G. Tidak ada perubahan lagi karena sudah sama. Seperti sebelumnya, cuma nilai sin tetanya itu kecil. Tetanya maksudnya, tetanya itu kecil sama seperti theta kurang dari 5 derajat. Seperti itu. Maka periode yang terjadi adalah tidak ada perubahan atau tetap. Mau dia pi atau 2pi, dia itu tidak ada perubahan untuk periodenya. Kita lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu soal OSK Fisika 2013 nomor 2, tahun 2013 nomor 2. Dan ini masih juga termasuk soal keseimbangan dan dinamika benda tegar. Ini soalnya. Seseorang yang bermasa 60 kg terikat dan terhubung ke sebuah sistem katrol sebagaimana tampak pada gambar di samping. Katrol dan tali dianggap tak bermassa dan licin. Jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per det kuadrat, tentukanlah gaya yang harus diberikan oleh orang-orang tersebut ke tali agar ia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak menyentuh lantai. Seperti itu. Dan ini adalah gambarnya, yang dimana sini ada katrol pertama, katrol kedua, pastinya ada tegangan tali. Ini tegangan aksen ya, sini juga ada. Karena tegangannya sudah melewati, jadi maka disebut tegangan aksen.
Tegangan yang pertama di sini, tegangan yang kedua setelah melewati, maka akan menjadi tegangan aksen. Kita akan jawab untuk soal OSK Fisika nomor 2 tahun 2013. Yang dimana kita tinjau gambar seperti sebelumnya. Ada K1, K2, katro 1, katro 2, T tegangan tali yang awal dengan T aksen. T aksen ini sudah melewati keduanya, maka ada ketegangan tali juga. Seperti itu. Otomatis kita akan menjawabnya. Sebut saja gaya tegang pada tali yang ditarik oleh tangan orang tersebut adalah T. Berarti kita anggap itu gaya tegang pada tali yang tarik oleh tangan orang tersebut adalah T. Berarti sini T ya, yang sudah dipegangnya. Maka tegangan tali di sepanjang tali tersebut, baik yang melalui katrol K1, melalui K1 atau katrol 1 maupun katrol 2 atau K2 adalah sama, yaitu T, karena kedua katrolnya itu dianggap ringan dan licin seperti sebelumnya sudah dibilang. Jadi, gaya tegang tali pada katrol K2 yang menahan beban orang tersebut adalah 2T karena melewati 2 tegangan, otomatis sama dengan T aksennya. Ini T aksennya. Seperti itu. Berarti posisi sini T, posisi sini ada tegangan tali lagi. Yang dimana tegangan tali ini adalah 2T sama dengan T aksen, sama dengan sini karena kedua katrol dianggap ringan dan licin. Seperti itu. Kita lanjut. Maka gaya tegang tali total yang menahan beban orang tersebut adalah T sama dengan T aksen ditambah dengan T. Yang dimana T aksen ini adalah 2T seperti sebelumnya. Jadi 2T ditambah T sama dengan 3T. Di sini sama dengan 600 Newton. Nah, karena bebannya orang itu adalah masanya 60 kg. Jadi untuk massa kali gravitasinya itu 10 meter DET kuadrat atau meter per second kuadrat juga sama. Jadi 60 dikalikan 10 sama dengan 600 Newton. Itu adalah W-nya. Jadi dapat diperoleh besarnya gaya yang harus diberikan orang tersebut adalah F gaya sama dengan T. T sama dengan 200 Newton. Yang dimana 3T-nya ini adalah 600 Newton. Jadi 1T-nya itu adalah 200 Newton. Tinggal dibagi 3, 600 Newton dibagi 3. Seperti itu. Sekian dari pembahasan ketiga soal Olimpiade Fisika, materi keseimbangan dan dinamika benda tegar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Thank you.